Sumber pembangkit listrik bisa dikategorikan menjadi dua, energi kotor dan energi bersih. Mana yang kira-kira Anda pilih? Yang energi bersih bukan? Tapi faktanya, dunia saat ini masih didominasi oleh sumber energi pembangkit listrik energi kotor. Dan yang paling banyak adalah PLTU batubara. Guys, dunia saat ini memiliki 2.400 pembangkit listrik tenaga batubara. Masalahnya, PLTU batubara adalah penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca. Seperti yang teman-teman ketahui, emisi gas rumah kaca ini menyebabkan perubahan iklim yang saat ini kita alami. Dan perubahan iklim menyebabkan berbagai masalah. Seperti yang bisa teman-teman lihat, peningkatan banjir, kekeringan ekstrim, punahnya beberapa spesies, peningkatan muka air laut, dan merebaknya banyak sekali wabah penyakit. Dana Moneter Internasional sebetulnya sudah mencatat jumlah bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, yakni meningkat sekitar 32% dibandingkan satu dekade yang lalu. Bisa teman-teman bayangkan sendiri bagaimana porak-porandanya dunia ini selama satu dekade terakhir. Sungguh menyedihkan bukan situasi saat ini? Lalu, apakah kita tidak bisa melakukan perubahan pada kondisi yang sudah kita terima saat ini? Jawabannya adalah bisa. Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tersebut tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global menurunkan emisi. Teman-teman, Indonesia sebetulnya telah melakukan ratifikasi pada Paris Agreement, sebuah kesepakatan global untuk upaya mitigasi, adaptasi, dan pembiayaan perubahan iklim di tahun 2015. Lalu apa isi dalam perjanjian ini? Negara-negara global berkomitmen menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim salah satunya dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Lalu, apa yang dilakukan Indonesia sejauh ini? Indonesia sebetulnya telah menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC pada tahun 2021 dan Enhanced NDC pada 2022. Serta berkomitmen dalam melakukan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 31,8% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan bantuan internasional. Penurunan emisi dari sektor energi bisa dilakukan dengan cara stop PLTU batubara. Tapi tunggu. Apakah dengan cara menutup seluruh PLTU di Indonesia menjadi solusi yang sangat solutif saat ini? No guys, kita bisa terancam krisis listrik. Apalagi 50% pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu dihasilkan dari batubara. Meskipun Indonesia sebetulnya sudah memiliki peta jalan jangka panjang untuk menutup seluruh PLTU yang ada di Indonesia untuk selamanya. Bersamaan dengan itu, supaya tidak terjadi krisis listrik, kita harus memulai untuk melakukan transisi ke energi terbarukan. Indonesia sebetulnya memiliki potensi yang sangat besar pada energi terbarukan, dan ini bersumber dari banyak sekali energi, seperti samudra, panas bumi, bioenergi, bayu atau angin, hidro, dan juga surya. Potensinya tidak tanggung-tanggung, bisa mencapai 419 gigawatt, angka yang sangat besar. Sayangnya, saat ini potensi ini belum digarap secara maksimal. Apakah teman-teman mengetahui bahwa lembaga perbankan itu memiliki andil yang sangat besar dalam mempercepat transisi energi terbarukan, bahkan di Indonesia juga? Sayangnya, saat ini lembaga perbankan di Indonesia masih malas menyalurkan pembiayaan untuk proyek energi terbarukan. Di Indonesia, pembiayaan sektor energi oleh perbankan masih didominasi pada energi kotor. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia? Bank-bank di Indonesia harus bijak menyalurkan dana nasabah yang ditabung di sana dengan cara stop
pembiayaan pada proyek-proyek yang membahayakan seperti PLTU batubara. Sebagai rencana tindak lanjut, kami memberikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh lembaga perbankan. Pertama, bank harus menetapkan target yang terukur dalam melakukan upaya penghentian pembiayaan PLTU batubara. Kedua, kebijakan bank pembiayaan yang selaras dengan pencapaian perjanjian Paris dan panduan investasi hijau. Ketiga, proaktif membiayai proyek ramah lingkungan seperti pembangkit listrik energi terbarukan. Dan jangan lupa, skema pembiayaan itu harus berkeadilan dan inklusif dengan memastikan partisipasi publik, menghormati hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Yuk jaga bumi bareng-bareng, stop PLTU batubara.